Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, sanang mana hati bude sempat doa. Sana mana? Alhamdulillah ya. Sarapan lah siap. Sarapan lah siap. Dun sana rekan-rekan kita banyak yang hadir ya. Mungkin bisa disorot terlebih dahulu Dun sana Suara Minang TV sebelum kita sapo ya. Alhamdulillah. Kolega Pagiko kita berada di SM Cafe ya. Dalam rangka acara Grand Opening SM Cafe. Oke. Pak host Tamu sudah mulai berdatangan. Ya, Pak Am, terima kasih banyak Pak Am hadir. Bendahara Umum Gema Minang beserta keluarga. Kak Ocha, calik lah kemari ya. Oke. Di sana Suara Minang TV. Ya, di sana Suara Minang TV beberapa rekan-rekan tokoh masyarakat dari Tiban Palem. Assalamualaikum Pak Mir. Ketua RT Ampe Tiban Palem. Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Silakan dulu Ustaz. Silakan. Oke. Di sana Suara Minang TV ikutin live streaming kita di dalam rangka Grand Opening Suara Minang TV. Suara Minang Cafe. Suara Minang Cafe. Yang indah bisa datang kemari makan lontong berai. Calik saja, minum kopi jahe, calik saja live streaming kita. Ekspresi tamu menikmati itulah rasanya kan gitu nah. Yang pertama sekali datang Bendahara Umum Gema Minang. Lontong porsi paling banyak Pak Benda. Sampai sekosong-kosong. Oke. Mantap. Yes. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, uda-uda, apa-apa, mama-mama ambo yang telah hadir dalam grand opening kita kali ini. Oke, di sana Suara Minang TV beberapa tamu VIP sudah datang. Ikutin live streaming kita di channel YouTube Suara Minang TV, di fanpage Facebook Suara Minang TV, dan webnya suaraminangtv.id. Suara Minang TV, suara orang awak. Langsung buka. Iya loh. Mbak Eri. Pak Am. Hah? Kawanan Ketua Ika Salju gue lupa Ama. Sagan wak jo Ketua Ika Salju gua seorang saya dulu Kote ada Bang Ri. Halo Pak Ab tadi, Abdullah. Ya, Pak Ab tadinya mah. Mic ciaknya. Yoi, mic macam ni. Tes. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2. Yos, mic cek lain mah. Mana pantun mak? Mana usah pantun ya? Usah pantun, makanya ini pantun, apa salam. Oke. Surat salam kan. Nanti kalau ucapkan selamat datang, baru kan. Oke, siap. Jal, Pimret, kita mulai? Oh ya, oke. Bu Epa, standby ya. Di siku dah. Di kursi ko Dakek geser tak.
Oh. Datang talambe berarti pilih kursi surang. Ya. Resiko. Selamat datang rumah makan Koto Tinggi. Kok tes kes ya? Tes food ya. Oke, sebelum kita mulai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak sadonya, kita sapu-sapu dulu tamu-tamu undangan kita ya, Bu Des ya, sebelum kita mulai ya. Mulai. Kita sapu-sapu dulu. Ucapan selamat datang kita kepada Bapak Ustadz Yusuf Mansi. Bukan Yusuf Man, Ustadz Yusuf ya. Ya, anggota DPRD Provinsi Kepri. Di samping beliau selamat datang Bapak Lem Sulaiman. Ya, Bapak Sulaiman, Ketua DPC PKS Kupang. Oke. Mohon maaf Pak Leman, kos kami nang sorang go, yang mainnya batu hajinya. Ini nak apa toko-toko tiban aja orang. Mainnya batu hajinya. Lanjut ya. Di samping Pak Yusuf, Ustadz Yusuf, ikut toko senior dan hadir kini nampak aja. Ya. Mudah-mudahan kalau baik Suara Minang Cafe. ya beliau gua, nak duduk samping Ustadz Yusuf gua. Kalau nak ada ketua KSB, balau yang memotong pita awak gua. Iya. Bapak Jafriman SHMA, Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Batam dan Rang Caniago Bersatu. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Awak calon menantu Rang Caniago ya, beliau bergabung Caniago. Bercalon. Oh calon. Maaf gua calon tuh jadi kawak. Mau terus gua. Ada orang rumah di Padi? Nggak ada. Ada orang rumah. Ada. Di samping beliau Pak Arman. Ya. Pak Arman. Assalamualaikum Pak Arman. Terima kasih telah datang di SM Cafe ya. Kita lanjut, kita sapu-sapu. Bapak Seorang yang tadi bankir. malam. Bapak yang tadi malam. Seorang akademisi. Ya kan? Allah beralih profesi sebagai ustadz ini. Anggota PMBS Kupang, Bapak. Belakang Padang. Patut Bapak tak pernah Jumatan di Tiban Palem Dr. Afrizal, Wakil Ketua 3 Basnas Kota Batam. Jadi kalau nan hadir kini go, kok ada nan dapat surat keterangan miskin bisa datang kemari. Betul nggak Pak Yusuf? Ustaz Yusuf, syarat untuk dana zakat surat keterangan miskin kan? Datang, temui Bapak Dr. Afrizal. Enggak, kalau khusus ke SDP tidak perlu surat miskin, langsung datang. Assalamualaikum Pak Dokter. Di samping Pak Dokter ada Pak Ilyas. Pak Ilyas, enggak usah lah kita jalehan mana kini. Takut awak terbuka rasio diculik orang tengah malam kok. Ya kalau Pak Ilyas kok mereka kok. Kalau di jalehan buka-buka siapa Ilyas? Tapi boleh lah. Boleh lah ya. Boleh lah. Ya. Bisa dong lihat. Ya. Tapi bapakku nggak buka-bukaan tadi. Yuk jalan lah di Mudas. Yang pastinya Bang Ila Kesekarta, seorang anak muda Minang. Ya, Pastinya ya, ya. Minang ya. Tapi jarang nampak di Minang. Nampak di Minang ya. Tapi asli Minang. Iya. Seorang pengusaha muda sukses, kemudian seorang Pembina UMKM Kota Batam. pembina UMKM Dalam sebuah lembaga Melayu Dermawan. Ya, jadi makanya beliau jarang di Minang, tapi di Melayu Ya, beliau ya. kenal gitu ya. Betul. Dan salah satu aktivis muda juga kalau Ya. tidak salah belum Ya. sebuah OKOC dulu ya. Ya. Apa dulu ya? Nggak tahu lah. Awak menang respon beliau di kok. Iya. Patang beliau usia bisik. Dia ibu awak uas kan usia dah. Awak kok tak menggelagak kok darah aktivis gini kok. Belum tahu lagi dong. Kalau yang akan dilakukan oleh seorang Ilyas Karta Iya, betul. terhadap tindakan Singapura kawas gini kan. Hanya Bang Ilyas yang membuka acara kita uas lah lagi ke Jakarta. Ke Jakarta itu menamu masa. Iya. Di samping onde Tunggu, dan beliau adalah salah satu penanggung jawab dari SM dan SM Cafe. dan akan muncul SM Guru. Nanggam tenggo Habib atau Bawe ya? Hah? Itu tak kenal waduh Pak. Tak kenal dah? Hah? Hah? Mama, Bendahara Bendahara Umum
Ika keluarga luar kota. Sakolok mulia. Sakolok mulia Pak Guru. Assalamualaikum Pak Mus. Terima kasih banyak lah hadir. Kita lanjut. Wakil dari Ketua OKK Kadin Kepri Kepulauan Riau, wakil dari Bapak Alvan Suheri. Terima kasih. Pak Hos, beliau pengusaha muda asli dari Bojong Limo, Kota Batu. Udes kalau orang pekuku apa ini? Panjang lah macam ni Kurang sangka tak apa tadi dah. Kurang Bangkinang tak apa dah. Bangkinang Pak Liman. Oh Bangka ya. Bangka di mana, Tapi Pak? salah info Pak Pimret tu. Ya. Di mana Bangka? Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke. Oke. Di sana Suara Minang TV satunya yang ada di rumah. Insya Allah sebentar lagi kita mulai. Masya Allah hadir. Dan waktu tunggu-tunggu lah Bapak Palu itu menunggu beliau dari tadi. Menunggu Bapak saja. Iya, Bapak ya. Bapak Dr. Haji Irwansah SE, anggota DPRD Provinsi Kepri. Assalamualaikum Pak Irwansah. Terima kasih banyak Pak. Tadi anggota DPRD beliau Bapak Yusuf dari mana Pak? Jawa kayaknya ya. Pak Yusuf kurang Jawa. Iya Pak Yusuf Jawa. Nah kalau itu Bapak itu asli dari. Asli ya. Oke. Alhamdulillah. Kalian tidak doa biala gini kan? Sekalian. Wah buat saya lah biala orang pilih yang gini. Tadi ada yang membuat apa nama tweet sengene. Kita jadian sajalah grand opening SM Cafe itu halal biala KSB gitu. Karena lu nado terang ya ke mak ya. Halal biala KSB kan. Buat jadian saya ikut lah. Ikut baru tengiang-yang ya. Oke. Kita mulai. Hah? Oh iya. Di samping Pak Wahyudi Kando ada Pak Amri Pliang. Siapa beliau? Beliau kalau di Minang beliau adalah Bendahara Umum Gema Minang Kota Batam. Bendahara Umum Gema Minang Kota Batam. Sekretaris ya Pak. Sekretaris dari Lembaga Pengawasan Kebijakan pemerintah. Ya. Bukan kebijakan DPRD kan? Nasional. Itu bukan kebijakan DPRD kan? Nah ya. Kok ada Pak Yusuf, kok ada Pak Irwansah, Pak. Tapi Mama tadi. Oke, kita lanjut di samping beliau. Beliau adalah Bapak Haji Heri Sumarli. Masya Allah, amin dia Haji. Tokoh senior juga ya. Ketua Ika Salju, Sawalu, si Junjung, Kota Batam. Oke. Untuk dusana kami yang di luar, terima kasih banyak. Ketua Umum Sumatera Barat yang diwakilkan Sekjen IKSP, Bapak Denny Aslan. Oke. Pak Bimben ada kayak Pak Amran anak. Imam ada kayak beliau Pak Irwansah ya. Pak Sekjen. Beko lah cipika-cipiki itu kalau nunggu Jadi Pak Sekjen tadi orang kau gibahkan IKSP alun ada halal bihalal gawe betul Pak Sekjen. Dilo halal bihalal IKSP. Oke, di sana Suara Minang TV di rumah. Itu hari itu seperti yang kita sampaikan, insya Allah sebentar lagi acara grand opening Suara Minang Cafe Kopi Jahe akan kita laksanakan. Kebetulan tamu VIP yang kita tunggu-tunggu dan kita harapkan sudah pada bertarangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen IKSB. Pak Sekjen pada ini di samping Pak Irwansah. Dan juga Pak Hot selain dari tokoh-tokoh pemerintah. Oh iya. Ya. Banyak sekali tamu kita yang hadir yang belum kita sapa satu persatu. Dan yang pastinya terima kasih untuk semua tamu yang sudah hadir, baik itu dari pribadi, organisasi, tokoh masyarakat dan semua rekanan gitu ya. Iya. Yang pastinya untuk seluruh keluarga besar SM
Group. SM Group. Sambil berjalan sebelum kita mulai, Dunsana Ambo dari Ikatan Keluarga Lasi Kota Batam. Yang baju kuning itu lagi. Ya, terima kasih banyak. Rumah rumah makan Kota Tinggi tuh, ini lama lantang tuh. Baik ya. Yang di meja ring 2, ring 1, ring 2 Pak. Pak Andi Samudra, terima kasih banyak. Kakanda Ambo, samping Pak Andi, terima kasih banyak. Pak RW, terima kasih. Kok dua-dua RW Pak? Berhadapan, Bapak Yusriansa, Pak Yos, Pak RT. Mama Ambo jangan lupa nanti sudut itu. Orang kampung Ambo, orang kampung. Jangan sampai lupa. Orang awak peduli. Ketua Yayasan Orang Awak Peduli, Bapak Ahmad Sosiawan yang didampingi oleh Bendahara Umum Orang Awak Peduli. Sampai beliau nang ganteng jangan lupa. Itu makonya siapa tuh Haji semain cari lalu nak ganteng tuh. Nah, kalau daerah Taniko tadi ada dikenal siapa? Hai. Pasti warga Tiban. Ya. Iya kan? Pak Abdiono, terima kasih banyak. Lain wajah kenal, tapi Nah, itu model itu gaya tuh. Ya. Pak Ustad, Pak RT, Pak Jiweni, terima kasih banyak. Tetangga setia Grand Tiban Koperasi, ya. Oke, kita mulai. Dunsana Soro Minang TV. Kita mulai Bu Des ya. Oke, baik Pak Host. Bismillahirrahmanirrahim. Siburang malam tabang karibu, ibu diribu di samba alam. Jawablah salam dari Ambo walaupun tidak baca baik tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Padang Panjang, jangan lupa singgah makan sate. Selamat datang kepada tamu undangan di acara Grand Opening SM Cafe. Syukur alhamdulillah. Hah? Selamat datang yang pertama Oke. kepada Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh para undangan Bu Des. iya. Tadi itulah satu persatu lah ya. Warason dan tadi itulah cukup Bu Des. Iya. Yang pastinya hadir dari anggota DPR Provinsi Kepri, Ya. Pak Irwansa dan Pak Yusuf. Iya Bapak Yusuf, Kemudian alhamdulillah. dari IKSB diwakili oleh Sekjen Bapak Sekjen IKSB. Azlan. Ya, dan Kemudian- beberapa ketua IKA. Iya, Ketua IKA Kabupaten Kota Ya. juga sudah hadir. Bapak- Kemudian kepada seluruh Bapak Ibu Buddha Uni, Ya. Nenek Mama Alif Pulamu Cadek Pandai. PT Indak Baibonamo, Gada Indak Bahasa Boy Galah. Terima kasih sudah hadir di acara Grand Opening SM SM Cafe. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari itu kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di dalam rangka grand opening SM Cafe pada pagi yang cerah hari ini. Tentu selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik Bapak Ibu yang belum sarapan boleh silakan sambil sarapan. Kemudian kita langsung masuk ke acara yang pertama karena mengingat waktu Ya. kita sudah molor hampir beberapa menit. Ya. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu Pembacaan Wayang Ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Elva Nitanur. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sikut. Aduh. Terima kasih untuk Ibu Elva Nintano ya, Pak Host suaranya merdu sekali ya. Sungguh indah ya. Sungguh indah sekali. Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Wahyulillahi yang dibacakan oleh Ibu Elva tadi, SMHP semakin Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semua yang ada di sini. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ya, selamat datang juga untuk Bunda Hajah Rumahan Gadang. Ya, Bunda Hajah Elma Wati, Sekretaris Bundo Kandung Provinsi Kepri. Provinsi Kepri. Oke, dun sana Sobat Minang TV di rumah. Terima kasih yang tetap masih monitor ya Bu Des ya. Kita lanjut acara berikutnya Bu Des. Baik, untuk acara berikutnya ceramah agama dan sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Tausiah ya Pak Ustadz ya. Tapi tidak apa-apa, tidak bahasa Minang. Tidak, Pak Ustadz nggak usah cemas. Orang Minang pasti ngerti bahasa Indonesia Pak. Nah, jadi kalau Pak Ustadz berbahasa Indonesia, insya Allah orang Minang ngerti. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah udah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal order. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. La ilaha illallah subhana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi ini ya, ada Pak Haji Ruansyah ya, selaku anggota DPRD Provinsi Kepri yang katanya mau nyalon Pak ya ke kota nampaknya ya. Ini luar biasa beliau ya. Kemudian para tokoh masyarakat yang lain yang buahnya betul, yang kalau disampaikan satu persatu tidak akan cukup waktunya karena di situ bahasanya kultum singkat. Ada kultum singkat lagi ya. Saya juga ditemani oleh Pak Sulaiman ya, Ketua DPC PKS Kupang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ya. Memang benar hari ini saya sering sekali diundang di acara-acara orang awam. Saya paham orang ngomong tapi belum pandai. Kayaknya harus lebih sering lagi ada di tempat orang-orang Minang sehingga bisa juga berbahasa Minang ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan ya, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara peresmian launching dari SMKV ya, SMKV ya. Mudah-mudahan ya acara kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua ya diakui sebagai umatnya dan nanti di hari kiamat kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung apa yang disampaikan atau dibacakan oleh Qori'ah kita tadi ya, itu sebagai dasar kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 133 ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu lazim. Jadi Bapak Ibu, Qori'ah tadi telah membacakan ya satu ayat di dalam Al-Quran, ada di surat Ali Imran ayatnya ke 133 ya. Yang ini memang biasa dipakai penceramah sebagai dalil atau dasar kegiatan halal bihalal.
Jadi di ayat itu Allah berfirman, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, ya. Wa jannah, dan surganya, ya, yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi itu Allah sebutkan di ayat berikutnya. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, ya. Kemudian dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua adalah wal kadziminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah, ya. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yang mampu memaafkan manusia. Kemudian ditutup ayatnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Jadi kalau mengacu kepada ayat ini, ya, di sana ada 3, ya. Yang pertama adalah mereka yang selalu berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, ya. Insyaallah, ya, kita semua mudah-mudahan sudah terbiasa melakukan hal ini, ya. Di sini saya lihat memang rata-rata para pengusaha, para aktivis, ya, yang kalau usaha aktivis itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya infak ataupun sedekah, ya. Betul begitu Pak Ilyas, ya. Pak Ilyas Karta ini kami mengenal beliau sebagai pembina UMKM, ya kan. Kemarin kami mengadakan pelatihan, ya beliaulah ininya. Ini luar biasa. Jadi pengusaha itu tidak pernah jauh atau lepas dari namanya infak atau sedekah. Setelah itu adalah wal kadziminal ghaidh, adalah orang-orang yang mampu menahan amarah, ya. Ini kira-kira gampang atau susah ibu-ibu? Menahan amarah. Karena kita punya banyak alasan, segudang alasan untuk bisa marah, ya. Mungkin karena posisi kita yang posisinya lebih tinggi, lebih kaya, status sosialnya lebih bagus. Kadang alasan untuk marah selalu ada. Tetapi manakala dia memiliki banyak alasan untuk marah, kemudian ia tekan, ia redakan itu semua, ia tahan, inilah Allah memberikan pahala yang besar, ya, bagi orang-orang yang mampu menahan amarah, ya. Baru kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, adalah orang-orang yang bisa memaafkan manusia, ya. Memaafkan ini juga tidak mudah. Menahan marah susah, memaafkan juga susah. Kenapa susah? Karena biasanya orang yang memaafkan itu adalah orang yang ada pada posisi dia disakiti, ya kan? Dizalimi, dirugikan. Artinya sakit hatinya. Nah, pada saat kita kondisinya sakit hati, dirugikan, ya, tiba-tiba kemudian kita harus memberikan maaf, ya. Ini yang kadang menjadi sulit. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mengaca kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak peristiwa, sederet peristiwa di mana beliau menunjukkan seorang pribadi yang sangat-sangat pemaaf, ya. Pernah, ya, lagi sujud dilempar kotoran, pulang dari masjid diludahi. Tapi Rasulullah pada saat orang yang meludahi itu sakit, Rasulullah orang yang pertama kali datang menjenguk. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat, ya, sebelum hijrah, pada saat dakwah di Taif, kita tahu harapannya di Taif itu banyak orang yang tertarik dengan dakwah Rasulullah. Yang terjadi adalah Rasulullah dilemparin batu, lari, kemudian di bawah pohon dia mengadu kepada Allah, karena waktu itu
istrinya sudah meninggal, pamannya meninggal, tidak ada lagi yang menjadi backing. Dia hanya punya Allah. Dia mengadu kepada Allah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat penjaga gunung agar apa? Agar siap menuruti perintahnya Rasulullah. Dia menawarkan diri malaikat ini, ya Rasulullah, jika engkau mau, ya, maka gunung yang ada di Taif ini kami balikkan, kami timpakan ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Justru beliau mendoakan orang-orang Taif dengan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Inilah saudara dimuliakan oleh Allah. Ada banyak peristiwa. Bahkan yang terakhir Rasulullah bukan hanya memaafkan, tetapi Rasulullah juga sudi minta maaf. Apa buktinya? Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal dunia, beliau mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya. Jika selama saya memimpin, jika selama saya bergaul, ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, yang pernah aku zalimi, sekarang saatnya kalian membalas kepada saya, ya kan? Rasulullah buka bajunya, kemudian siap untuk dipukul. Kemudian orang yang mau mukul itu justru merangkul, memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga tidak segan-segan meminta maaf. Ini yang kadang kita, kalau kita seorang pejabat, kita seorang bos, kadang berat rasanya meminta maaf. Padahal tidak ada salahnya. Itu mulia sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf dan juga memaafkan. Maka saudara-saudara dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya, dengan adanya silaturahim ini juga bagian dari halal bihalal yang kalau kita lihat penjelasan ulama kita, Ustadz Abdul Somad ya, yang hari ini luar biasa, kemarin di Madura disambut ribuan jamaah, subhanallah. Belum menjelaskan tentang halal bihalal itu kan mengusut benang yang kusut, ya kan, kemudian mencairkan sesuatu yang membeku dan menyambung sesuatu yang putus, ya, mengurai yang kusut, mencairkan yang membeku dan menyambung yang putus. Beliau menjelaskan tentang halal bihalal begitu. Ini alhamdulillah, ini di sini para pejabat hadir semua nih, luar biasa ya. Dari yang paling tinggi atau semua hadir nih. Ini mantap ini. Mudah-mudahan nanti saya berharap SM Cafe ini benar-benar menjadi tempat kantin yang bukan hanya tempat kongko-kongko saja, nongkrong saja, tetapi kantin yang memiliki nilai-nilai dakwah di dalamnya. Jadi apa nanti setelah kafe ini datang, ya, hadir para pengurus masjid, tidak lagi nongkrong di tempat-tempat yang lain, tapi nongkrongnya di sini, ya kan? Para DKM juga demikian, termasuk Pak Haji Irwansyah pada saat koordinasi dengan tim sesnya juga di sini. Ya kan? Insya Allah saya juga begitu. Ya, karena berdekatan rumahnya, saya dengan Pak Irwansyah dekat ya. Kami selalu sama, satu masjid, di provinsi pun kami satu komisi. Beliau adalah mentor saya di provinsi ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa bersatu padu, bersinergi dalam dakwah ya, untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkahi, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa imanan sabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berkailah apa yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam satu ikatan iman, ikatan Islam kepadamu dan ikatan sebagai bangsa Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah usaha kami ini ya Allah. Berkailah usaha kami ini ya Allah. Berkailah usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para anbiya ya Allah, para rasul, para ulama, jalannya orang-orang soleh ya Allah, dan jadikanlah kami semua menapaki jejak langkah orang-orang tersebut ya Allah. Ya Allah, lindungilah para pemimpin kami ya Allah, lindungilah ulama-ulama kami ya Allah, lindungilah semuanya ya Allah dari segala mara bahaya, berbagai macam fitnah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustadz ya, Ustadz Yusuf, Pak Hos yang sudah memberikan sedikit penyegaran. Intinya Pak Hos meminta maaf itu penting. Penting. Iya. Jadi di momen ini Pak Ece, Pak Zafir Umar tadi. Ya. Halal bihalal IKSB dia. Penting sekalian halal bihalal tidak IKSB, halal bihalal itu. Pak Denny melengah-lengah tuh jalan jali deh. Ya, selamat datang Bang Edo. Sanggar Seni Permata Budaya. Oke, Dosana Solo Minang TV di rumah, tetap ikutin live streaming kita di channel YouTube, fanpage Facebook, dan sorominangtv.id. Budes acara alai. Laporan dari pimpinan redaksi SMTV dan SM Cafe. Soalnya aku nak laporan ke dia. Wah celik-celik Pak Rijal gua, lah cameh nampak tu Pak. Dari tadi malam, Ya. bolak-balik, Ya. habis sampai. Harus bisa sampai ke. Habis kali kecil. Ya. Beliau bisa mengatur, tapi kalau lah di muka dia tak takut nampak tak. Tapi Pak Has, kru-kru yang di belakang layar itu sebenarnya mereka punya potensi semua. Iya. Tapi mereka lebih memilih berada di belakang layar. Kalau kita hobi di muka layar. Oke, kita lanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, udah mama-mama ambo. Sambutan dari pimpinan SM Cafe dan sekaligus pimpinan redaksi Suara Minang TV. Kepada Bapak Rizaldi kami persilakan dengan segala hormat. Gak lama saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Irwansyah, anggota DPRD Provinsi Kepri,
yang kami banggakan juga Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf kok grogi, anggota DPRD di Provinsi Kepri, kemudian seluruh nenek mama, alim ulama, cadik pandai, ketik indak bahasa bui namo, gadang indak bahasa bui gala, bundo-bundo kanduang yang hadir pada hari kini ko. Kalau di Sabuyan nggak cukup waktu namanya. Nah, jadi kami sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh undangan SMKP pada hari ini yang telah hadir di SMKP. Kemudian ada pesan tadi dari Pak Hos, carituan seketek tentang bagaimana proses SMTV dan SMKP. Tapi sebelum awak cerita itu, perkenalkan dulu siapa-siapa saja orang yang ada di SMTV atau SMKP. Awal mulai dari penanggung jawab, yaitu Bapak Ilyas Karta sebagai penanggung jawab SMTV dan SMKP, pengusaha muda, juga pengelola Melayu Dermawan. Kemudian saya sendiri sebagai pimpinan redaksi. Kemudian ada host yang paling ganteng dan yang paling cantik di SMTV, hari-hari nongol terus di SMTV. Kemudian ada Pak Donald sebagai kameramen, selalu mendampingi Pak host ya. Ada Bapak Yose Rizal, kameramen teknisi dari SMTV. Kemudian ada pendatang baru, anak muda yang penuh kreativitas, pemenang Rang Mudo di Batam tahun 2022. Sarif. Alhamdulillah, anak muda kalau bergabung semua SMTV dan insya Allah akan melahirkan hal-hal yang positif terkait anak-anak muda kita yang ada di Kota Batam pada khususnya dan kemudian di Kepri pada umumnya. Baiklah Bapak Ibu, karena kini kok konsepnya Minang, jadi awak pakai bahasa Minang aja. Mungkin Pak Yusuf, Pak Leman, kalau kurang-kurang paham nanti bisa ditranslate nanti. Jadi SMTV sebenarnya lahir dari konsep yang pada awalnya awak merasa orang awak yang ada di Kota Batam itu agak tinggi kontradiktifnya, baik di organisasi ataupun di hal-hal lain. Ya maklum, karena itu fitrah, nggak mungkin orang ini satu aja semua, pasti berbeda-beda. Tapi ada bisa kita duduk satu tempat, bagaimana kita menyatukan daripada pemikiran kita yang berbeda tadi, tapi kita bisa duduk di satu wadah yang sama. Itulah SMTV. Artinya di SMTV kita tidak melihat apa paguyubannya, tidak melihat partainya apa, tidak melihat latar belakangnya siapa. Semua orang suku Minang boleh hadir di SMTV ini, boleh melahirkan kreativitasnya, dan boleh kita liput, baik itu dia profesi, ataupun dia pengusaha, ataupun dia politisi, ataupun dia seorang pelaku UKM. SMTV siap untuk mengendorse semua orang-orang awak yang ada di Kota Batam pada khususnya dan umumnya orang-orang Indonesia. Kalaupun ada di luar suku Minang, kita juga siap, dan itu telah kita siapkan juga konsep ke depannya. Kemudian lahir juga dari pemikiran kami tentang SMTV ini, banyak orang-orang awak kok yang punya keahlian, pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi tidak ada yang tahu. Mungkin masakannya enak, cuman nggak ada yang tahu. Mungkin dia seorang yang bisa dikatakan pengusaha muda yang berpotensi, tapi orang Minang nggak tahu. Mungkin dia politisi, tapi orang Minang nggak tahu bahwa dia orang Minang. SMTV akan memberitahukan kepada publik tentang pengusaha tadi, yang orang Minang tadi, termasuk politisi tadi, termasuk juga pengusaha-pengusaha Minang. Dengan adanya SMTV, orang Minang kenal dengan tokoh-tokohnya yang ada di Kota Batam ini.
Dan insya Allah SMTV juga siap untuk memediasi antara orang-orang Minang yang terkena musibah, yang membutuhkan bantuan-bantuan daripada orang-orang Minang yang mungkin berlebih rezekinya. SMTV insya Allah sebagai jembatannya, dan itu sudah pernah kita lakukan pada saat dulu pengiriman putri ya yang ke Mataram, ke Lombok untuk ikut karena dia nggak ada biaya. SMTV memfasilitasi itu adalah alhamdulillah berangkat. Kedepannya ini juga akan kita tingkatkan lagi. Kemudian kalau baca itu SMTV kok kecil orang banyak modalnya, banyak pitihnya atau apa? Insya Allah kami mulai dengan niat yang ikhlas dengan modal nol. Kami tidak punya kamera yang harganya puluhan juta, tidak punya handycam yang harganya ratusan juta, tidak punya. Kameramen kok sama Pak Host adalah orang-orang yang hebat. Dengan berbekal kamera yang pada awalnya SMTV itu hanya pakai tangan, ini kan, keliling-keliling mencari orang Minang yang pengusaha segala macam, dia tampilkan. Akhirnya kami bercerita sama Pak Host ya, nggak sedih saya. Karena Pak Host ini perjuangannya luar biasa. Tanpa lelah beliau bekerja, tidak dibayar, bahkan uangnya pun habis. Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain, termasuk Pak Ilyas Karta yang sudah begitu mensupport SMTV. Mudah-mudahan kami berharap kepada masyarakat Minang yang ada di kota Batam ini memberikan dukungan kepada SMTV, karena kita kedepannya juga berbuat untuk masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk bicara makan, mungkin kami udah bisa makan 3 kali sehari. Pak Ilyas itu mungkin dia pengusaha, duitnya banyak, udah lebih lah kalau untuk ibarat makan lah kan. Pak Sapril pun begitu juga, seorang dosen S2. Bu Des juga seorang pegawai negeri. Kameramen ini engineer dia, sama teknisi juga engineer di salah satu perusahaan di kota Batam. Sebenarnya kalau untuk makan sudah pas lah. Jadi, tapi ada hal lain di dalam hidup ini yang menurut kami kita harus berbuat untuk orang lain. Hidup bukan untuk hanya perut, karena kedepannya nanti kita akan mati. Apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat pada hari ini, itu yang bisa kita buat. Agak terharu, mungkin terlalu ini ya Pak Maksudnya. Mohon maaf mungkin dari pembicaraan saya tadi karena melihat kawan-kawan di sekeliling saya ini adalah memang orang-orang yang penuh perjuangan. Dan saya bangga juga dengan masyarakat Minang yang ada di kota Batam ini, termasuk ketua-ketua IKA, kemudian peguyupan lain Minang yang ada di kota Batam ini begitu penuh support kepada SMTV ini. Dan saya juga banyak terima kasih kepada Bapak Afrizal Lelo sebagai pemilik ruko ini, dan beliau dulunya adalah pemilik kafe ini, kemudian sekarang meminta SMTV yang mengelola kafe ini, dan kita beri nama SM Cafe dengan branding kopi jahe. Nah, ini sekilas tentang SMTV. Kemudian SM Cafe. Kenapa ada SM Cafe? Sebenarnya sebelum ada SMTV, kami sudah punya cita-cita juga. Bagaimana kita punya kafe di bawah, kemudian studio di lantai 2. Sebelum kami mempunyai kafe ini, saya bercerita sama Mama, sama Pak Ilyas. Kami hanya sekedar berdiskusi, punya cita-cita, punya keinginan bagaimana kita ada kafe di bawahnya untuk ngopi-ngopi orang awak, bercerita, bukan hanya sekedar mengopi, ngopi pulang tidak. Tapi kami ingin di SM Cafe ini nantinya lahirlah ide-ide yang cemerlang. Lahirlah tadi yang namanya pemikiran-pemikiran untuk membantu masyarakat Minang ke depannya. Lahirlah tadi bagaimana orang-orang Minang ini bisa membuat untuk orang Minang yang lainnya. Inilah kami ingin membuat kafe kecil ini yang alhamdulillah Pak Lelo sudah berhati besar memanggil saya pada waktu itu untuk
minta mengelola kafe ini. Kemudian saya ngomong sama Pak Ilyas, kami berdiskusi, alhamdulillah kita eksekusi dengan cepat karena kesempatan itu mungkin tidak datang 2 kali. Takut nanti Pak Lelo berubah pikiran, ya kan? Maka kami langsung tangkap. Alhamdulillah support Pak Lelo luar biasa kepada kami ini. Dan sebelum kami mengelola kafe ini, beliau juga menyediakan studio di lantai 2 tanpa ada minta pamrih. Beliau mempersilahkan kami untuk memakai lantai 2 untuk studio SMTV. Kemudian juga di sini ada Ketua Orang Awak Peduli Mak Ahmad Susiawan. Beliau juga penuh support dengan SMTV. Beliau juga menyediakan studio alam di rumah beliau yang alamnya terbuka, ada kebunnya, ada segala macamnya. Dan kita juga di fasilitas itu. Dan baru-baru ini kita dapat studio juga di Batu Haji. Sekretaris RCB dari orang Santiago, Pak Firdaus juga menyediakan studio di Batu Haji. Yang ketiga juga dari Pak Alfa Johnson, beliau juga ada kafe di Citos, berlokasi di KDA. Beliau juga menyediakan di lantai 2 kalau seandainya memang nanti ada mungkin perubahan apa latar gitu, beliau juga menyediakan studio di KDA. Jadi SMTV sekarang sudah punya 4 studio tanpa modal, tanpa keluar biaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk support daripada orang awak yang ada di Kota Batam. Kemudian SM Cafe terus waktu kami melakukan semacam publikasi ke media sosial untuk akan membuat SM Cafe dengan branding kopi jahe. Banyak pertanyaan, kok kopi jahe? Jadi Pak Yusuf, kopi kalau jahe itu bahasa Minang terjemahan dari saya jahat. Jadi orang, wah kok kopi jahe namo gitu kan, termasuk sama ada namo yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya kopi jahe bukan konotasi kata yang negatif. Kalau kita ambil saja umpamanya jahe-nya, itu memang jahat. Tetapi riwayat daripada jahe itu sendiri adalah kebiasaan kami orang-orang Minang, anak-anak muda mungkin di kampung dulu, kalau minum kopi, ayo jahe rasul. Jadi itu berulang-ulang kami lakukan. Minum tuh kopi, cuci bolu. Ayo jahe rasul. Jadi itu kami branding menjadi sebuah merek kafe sekarang di SM Cafe ini. Apakah betul-betul jahe apa enggak? Silahkan dicoba dulu. Kalau enggak jahe, kita jahe balik begitu. Kemudian kami di SM Cafe juga menampilkan sarapan pagi. Salah satu mungkin kebiasaan orang awak lapau-lapau zaman dulu, Pak Irwan. Dulu kalau orang kayak gitu di kampung-kampung itu habis ke sawah, tak ada kopi. Jam 6 ke sawah, jam 7 lah tiba dekat kopi. Pulang jam 11. Jadi lebih lama dekat kopi daripada ke sawah. Jadi di kedai kopi dulu tuh kalau orang-orang awak lapau-lapau tua tu dulu mak ya. Kalau awak celi angkuang kuat di lapau tu dulu pakai sarung tengah mak lah. Bawa kopi aja kan. Kaki deket kata, minta kopi sekali, sudah tu katan semua goreng pisang. Itu bi orang tua-tua kita di kampung dulu. Jadi kami ingin iya, mengambil suasana bagaimana zaman-zaman dulu tuh yang dilakukan orang-orang tua kita dulu itu. Dan itu bukan hanya sekedar baca cerita di lapau tu. Ada patata patiti, ada nasihat karena muda-muda, ada mungkin bagadahnya semua gadang. Itulah yang akan kita ciptakan di SM Cafe ko dengan konsep full Minang. Artinya bukan tidak tertutup juga untuk orang-orang di luar Minang yang ingin duduk nongkrong di sini. Itu sarapan pagi maka kita sediakan ada kayak ketupat, gulai cumada, gulai tauco dan gulai paku, dan itu adalah khas orang awak Minang. Mungkin kedepannya kalau ada masukan dari orang-orang tua atau nenek mama atau kanda-kanda yang hadir ke siku, coba iko. Insya Allah kita akan melakukan revisi-revisi terhadap masakan-masakan yang akan kita tampilkan besoknya.
Kemudian cita-cita kami ke depan untuk SMTV mungkin akan menjadi SMTV Group, SM Group, karena ke depannya insya Allah kami Pak Ilyas, Pak Hos, juga Bu Des dan kawan-kawan yang lain bercita-cita untuk lebih memframing lagi bagaimana budaya Minang itu bisa menjadi ikon di Kota Batam dan menjadi referensi bagi anak-anak muda Minang untuk merajak kembali adat budaya orang Minang. Adat bisa disarak bisa kita pula. Jadi orang anak-anak muda Minang kau nak kita pedia saja yang main gadget. Selama 24 jam main gadget aja. Dengan melalui SMTV kau kita ajak anak-anak muda untuk melakukan kreativitas untuk mengajak kawan-kawannya. Insya Allah ke depan mungkin ada Bang Andi, ada Pak RW, Bang Raja. Insya Allah kita sama-sama Bang, kita panggil anak muda kita buat aktivitas. Kita sudah punya tim PIC anak muda, Pak adik kita Sarif. Ya mungkin hanya itu yang dapat Ambo sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Salah khilaf dari Ambo, kebenaran hanya milik Allah. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi magigit telah mengecek lupa sama jo diesel sulang nggak gua berhenti dah. Hah? Ya, enggak. Kami Lasati, Pak. Lasati coba Ilyas tuh. Kayak itu Pak Ilyas. Pak Yusuf, Pak Irwansyah, mohon izin, Ambo coba menikmati kopi jahe terlebih dahulu. Tahu memang di sana pemirsa yang di rumah penasaran enak. Seperti apa kopi jahe itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya jahe rasanya. Tapi Pak Lelo beda lagi cek. Nggak jahe dah cek. Yo padi rasanya. Kesimpulan dari apa disampaikan oleh Pak Pimret, Bu Hos, SMKP tidak hanya pai makan, minum kopi, sudah itu pulang. Tapi kita harus hadirkan hal yang produktif untuk orang awak yang ada di Kota Batam. Dan syiar agama Islam itu sendiri. Masya Allah, luar biasa. Kita menerima siapapun yang mau bekerja sama dengan kita. Iya, terutama anak muda. Merasakan seni permata budaya. Oh iya, itu lah pasti itu. Pasti kan? Ya, wajib, itu wajib. Iya. Sekali seminggu harus performan. Iya. Nah, iya dong. Tapi gratis. Nah, tapi Pak Mas memang banyak yang tanya, boleh tak kami gabung di SMTV? Karena gaji ditanya, yang jawab ditanya kan, karena gaji dia sendiri, Iya. kami gabung boleh ya. Iya. Tapi tahu itu tes dulu. Oh, terima kasih kepada Pak Pimret ya, Bu Hos. Ya, sekali lagi kita berikan dulu tepuk tangan untuk Pak Pimret ya, yang luar Orang biasa semangat. yang punya ide yang cukup luar biasa, yang bisa mengendalikan seorang tamat SMA tapi bisa mengendalikan S2 dari belakang. Nggak pada jiler tuh, ya kan? Ya Pak Pimret, Pak Pimret nggak ngecek lah. Bukan tamat SMA, tapi bisa mengendalikan S2, S1, pengusaha, ya kan? Memang luar biasa Pak Pimret. Tepuk tangan untuk Pak Rizaldi. Lanjut. Baik. Oh, Pak Irwansyah. Sebelum kita buka acara, kita minta dulu ucapan selamat ya dari salah satu tokoh masyarakat Minang yang saya kita banggakan yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak Haji Irwansyah SE, yang juga adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Kepri. Kepada Bapak kami persilakan. Tadi Pak Yusuf mengecek Pak Irwansyah itu calon wali kota lah ke Pak? Ya. Kalau kabarnya banyak gitu. Kalau gini banyak, kalau bisa jadi wali kota, bisa jadi mungkin gubernur, DPD gitu kan. Tapi ada nampak dong Bu Des. Anta di Singajo ada orang papan bungo, ya sandiang Pak Irwansyah, ya Bu Suryani di situ nampak tuh ada. Nah nanti itu ada tuh Pak. Malah pelakode ya. Nah ada awal dari orang politik, jadi itu ada kode. Itu Ustaz Yusuf lah punya prajurit.
kepada Bapak Haji Wansah kami persilakan waktu dan tempat sebagai perwakilan tokoh Minang dari tokoh Batam asal Sumatera Barat. Nggak tenang nggak garah wak dia Pak Irwansah tadi deh. Lain lah nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sekali lagi malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari, di hari Ahad ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di majelis yang mulia peresmian daripada SM Cafe, ya, sekaligus halal bihalal. Salawat beri salam malah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, yang kami hormati Bapak Yusuf, ini sahabat kami, kolega kami di DPRD Kepri. Beliau ini secara perlahan karirnya terus naik, ya. Beliau sahabat kami lama, satu jamaah di Masjid Jami Al Muhajirin. Jadi saat ini beliau juga sebagai ketua DPD PKS Kota Batam. Luar biasa. Mungkin saya sedikit bercerita dulu tentang Pak Yusuf ini. Ini rahasia sebetulnya. Saya lah yang mendorong Bu Suryani untuk maju jadi wagub. Setiap kali saya jumpa di kantor, kebetulan saya sama Bu Suryani di komisi, saya bilang, Bu, maju aja ke wagub, maju, peluangnya ada. Sebetulnya Bu Suryani nggak mau dia, tapi saya terbayang terus wajah Pak Yusuf, kapan Pak Yusuf jadi anggota dewan ini, asli ikut caleg, tapi nggak pernah dapat kursi kan, gitu. Ya Pak Yusuf ya, terus akhirnya mungkin atas mungkin sudah rezeki kadarullah, rezeki Pak Yusuf, akhirnya Bu Suryani mau dia. Jadilah Pak Yusuf jadi anggota dewan. Terus dia begitu anggota dewan, sekarang jadi ketua PKS Kota Batam. Tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Mudah-mudahan beliau bisa ke depan menjadi wali kota Batam. Karena termasuk 4 calon dari PKS ya. Jadi ya begitulah Pak Yusuf ya, orang sabar dikasih apa pasti ada masanya ya. Jadi memang asal ketemu saya suka bergurau sama Bu Suryani. Kemudian yang kami hormati juga dari IKSB hadir Pak Denya Aslan, Sekretaris IKSB. Pak Jalan Primat mau kemana? Oh ya, saya sebut dulu lah Pak Jalan Primat, Ketua IKTD, ya tokoh Minang juga yang mungkin mau duluan, ya. Ya. Calon Ketua KSB. Ya. Jadi calon dewan nggak, caleg nggak? Iya. Kalau mau jadi caleg P3 juga menampung. Kita memang mendukung siapapun tokoh-tokoh Minang untuk duduk di dewan maupun di eksekutif. Tadi saya juga pesan sama Pak Yusuf di PKS kayaknya orang Minang kurang, saya bilang. Orang Jawa semua. Ya, ya. Kemudian hadir juga sahabat kami Pak Doktor, ini saya sebut nih Pak Doktor Afrizalelo, kedua daripada Basnas Kota Batam. Ini juga aset orang Minang, ya. Beliau yang juga banyak membantu orang kita di Batam. Ya. Kami satu alma mater di UNJ, ya, cuman beliau Prime Minister atau MP pendidikan ya Pak ya.
Kalau saya di SDM. Ya Pak Darman, selamat. Kemudian hadir juga yang kami hormati pimpinan daripada grup SM TV maupun SMKP, Pak Ilyas, Pak Rizaldi, Pak Yubahar, Yusuf Sabril, dan seluruh tadi yang sudah disebut satu persatu yang tak kami sebut satu persatu. Kemudian ada juga banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini, ya. Ada Pak Musliadi, ada Pak Wahyudi, Pak Amri. Pak Amri ini ketua pilihan KBPI provinsi. Kemudian Pak Harli Sumarli, ketua IKA Sujunjung. Iko siapa anak muda? Itu atas datang. Kemudian sahabat kami Pak Riki Indrakari, ya, ketua DPD Partai Gelora. Jadi hari ini ada banyak ketua partai di sini. Ada ketua PKS, ada ketua Gelora. Nah, saya dari P3, semua partai Islam. Ya. Pak Riki juga sama, sahabat kami dari dulu. Ya, beliau merupakan sahabat Pak Ria Saptarika. Jadi saya sejak 96 sudah ketemu beliau. Satu jamaah sama Bapak Yusuf juga, cuma sekarang mungkin agak berbeda. Ya. Jadi saya memang kalau sama PKS ini nggak asing Pak. Saya sejak dulu sudah masih PK sudah ada. Siapa ketua PK yang di Tiban Beten dulu Pak? Yang di Surabaya sekarang? Pak Heru Winarno. Jadi zaman Pak Ria di situ saya sering membantu, ya. Bahkan rumah saya dulu di Bank Duta pun saya serahkan untuk dipakai untuk seperti itu. Jadi apapun sahabat teman partai Islam kita. Siapa lagi yang sebut? Oh, Pak Arman, di tokoh masyarakat Kupang juga, Pak Sulaiman, ketua PKS, Pak Rizaldi, ketua PKS juga. Tadi Pak Yusuf nggak tahu deh Pak Rizaldi orang PKS. Waduh. Saking banyaknya mungkin kader banyak guys. Bagi-bagi ke P3 Pak Yusuf. Jangan PKS semua. Ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini. Ada ketua Ngawat Peduli, Mas Sosiawan beserta seluruh jajaran, bapak-bapak yang tak dapat kami sebut satu persatu. Siapa lagi yang belum disebut? Pak Zaref di belakang. Pak siapa? Pak Zaref Yadi. Pak Zaref. Woi, Pak Zaref. Alhamdulillah. Semoga panjang umur Pak Zaref ya. Ini tokoh hijau kita. Siapa lagi? Wah, ini datang nih. Riki juga namanya ketua KSB Sagulung. Ya, cukup banyak lah yang orang-orang Minang, orang Awak di sini yang tak dapat kami sebut satu persatu yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar daripada SMTV, SMKP yang telah pada hari ini yang melonsing, walaupun ini stok lama Pak Dr. Afrizal ya. Tapi diperbarui lagi ya, mudah-mudahan ini bisa tempat sebagai corong ya untuk suara-suara orang Minang khususnya dan orang Batam umumnya, dengan keberadaan Suara Minang TV yang tadi sudah mempunyai 4 studio sekaligus. Zaman dulu susah membuat TV, sekarang gampang ya? Ya, gampang. Ya mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan bagi orang Minang khususnya ya, bisa bermanfaat untuk orang Batam sebagai ajang promosi tadi apa saja untuk dunia usaha, sosial ya. Jadi semakin banyak wadah ya untuk orang-orang Minang berkiprah, termasuk orang Awak Peduli ya, bisa saling berbagi informasi. Kami kemarin juga ikut berpartisipasi, ada orang kita yang mengalami musibah dapat informasi daripada orang Awak Peduli, kita juga ikut berpartisipasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak banyak yang kami sampaikan karena mungkin masih banyak acara. Intinya kami mengucapkan selamat. Tadi sudah sampaikan ini terbuka untuk siapa saja.
ya. Kalau orang awak mau ngopi di sini, mau ngopi aja ya, makan nggak, belum ada sekarang. Nantinya menu nasional ada. Menu nasional khas Minang. Khas Minangnya pagi, Pak. Oh, lontong ya? Iya, iya. Selamat lah. Dan kebetulan dekat sama rumah di Sekupang, ya. Mudah-mudahan kita doakan supaya ini bisa berkembang dan bisa beranak pinak. Mungkin bisa di Batam Center, bisa di mana-mana SNKT ini, ya. Karena memang potensi orang Minang, orang awak di Batam ini cukup besar. Tinggal bagaimana kita untuk mengolahnya, menyatukannya bisa menjadi suatu potensi. Dan sekali lagi, karena sudah disebut-sebut kita tak lama lagi tahun politik, kami berharap kepada seluruh orang yang hadir di sini maupun tidak, kiranya bisa di tahun 2024 bisa berpartisipasi, ya, berpartisipasi sehingga saat ini orang Minang yang cuma 3 orang di DPRD Kota Batam bisa bertambah, ya, bisa bertambah. Mungkin Partai Gelora bisa menampung orang Minang, PKS, tapi PKS sudah tertutup, sudah penuh katanya tadi dengan PKS. Ya, kalau P3 masih terbuka, masih banyak kosong slot, kuota masih banyak. Mudah-mudahan bisa bertambah, tidak hanya 3 Pak, ya, 3 mungkin bisa 10, karena dengan ada banyak anggota dewan, Pak Afrizal, Pak Musliadi, tentu kan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk orang bermanfaat. Anggota dewan itu punya dana pokir, ya Pak, dana pokir, ya kan. Nah kalau kita punya 10, Batam berapa pokirnya? 2,5 ya. Nah ada 25 miliar yang bisa kita salurkan untuk khususnya orang awam. Kalau 10, Pak Riki, Pak Denny saya dorong terus. Jadi di inventarisir mana-mana yang punya potensi ikut IK Pak, ya. Jangan lagi kita kalah lah sama yang lain. Orang Tionghoa 3, sama-sama kita 3. Kalau yang lain dah, orang Jawa banyak, orang Sumatera Utara banyak. Masa orang Minang yang konon katanya 25% cuma 3 orang. Apa yang salah dengan kita? Lah di planning kan sih. Iya kan? Nah, ini perlu dilakukan kesadaran. Mungkin melalui Suara Minang TV Tadi malam pula ada bisa yang diberi minta gitu ditampilkan di situ. pembelajaran, pencerahan supaya orang Minang bisa lebih banyak lagi duduk di legislatif. Kalau di legislatif sudah banyak, tentu kita bisa menapak, melihat potensi di eksekutif. Ya, karena memang kekuasaan itu Pak harus direbut, khususnya untuk orang-orang yang baik, orang-orang Islam. Kalau enggak nanti akan direbut oleh orang yang itu kata Erdogan, ya kan? Kita tentu harus melek, jangan alergi dengan politik. Tidak ada gunanya 1000 orang pintar tanpa seseorang yang punya kekuasaan. Habis itu orang pintar dibanding kekuasaan, karena dia punya kewenangan untuk menghabisi orang tersebut. Ya, kami dari P3 siap menerima, membuka siapapun, mau orang awak mau siapapun yang punya komitmen. Kami dari P3 ini dari Partai Islam siap untuk itu. Ya, jadi Pak Denny sebagai petinggi KSB ini punya PR. Kalau nanti 2024 masih juga segitu, Pak Denny yang saya salahkan. Saya tidak wanti-wanti. Ya. Malu kita Pak. Nanti kata orang cari itu aja kadang. Iya kan? Nah, banyak orang awak. Tapi cuma 3 orang saja. Nah, perlu dipikirkan dan dicari solusi konkretnya. Banyak tokoh ini, Pak Afrizal ini akademisi, doktor. Nah, dia juga punya konsep-konsep bagaimana supaya lebih banyak orang awak. Ini karena di secara langsung saya sampaikan ya kepada orang awak di Batam, jangan alergi politik, maju, rebut kekuasaan ini. Pak Zarif sudah pensiun, maju jadi caleg. Pak Zarif kan udah pensiun, maju jadi caleg. Biar banyak orang Minang, jangan cuma 3 orang saja. Jadi punya tanggung jawab kita, ya kan? Nah, semakin banyak orang Minang yang duduk di dewan, lebih bagus. Termasuk bundo-bundo semua yang punya potensi, maju. Ya, jangan terulang lagi lah. Kalau bisa terulang lagi, nah, betul-betul lah kita seperti buih di lautan, banyak yang pas sekali habis seperti itu. Jadi kita mendorong memberikan kesadaran supaya orang-orang yang punya potensi. Nah, ini Pak Amri juga maju kan? Nah, dari Gerindra. Nah, Pak Wahyudi maju, Pak Musliadi maju, Pak Riki maju, Pak
Pak Lima, semua maju lah. Mudah-mudahan dipetakan di Batamnya ada 6 dapil. Di provinsi tinggal kami berdua sama Pak Alek. Dulu bertiga sama Pak Sukri. Lagu kurang pulang sih ya kan? Nah, mungkin bisa bertambah lagi di provinsi, ya kan? Karena tahun 2024 itu 2 pemilu. Februari pemilihan presiden dan legislatif, dan November pemilihan kepala daerah. Kita berjuang dulu di legislatif, perbanyak orang kita yang duduk, orang awak. Nah, baru nanti kita lihat kalau memang sudah banyak, baru kita percaya diri, pede maju ke pilkada. Tapi kalau orang awak cuma 3-nya atau tinggal 2, nggak pede kita, Pak. Ya kan? Jadi mungkin itu sedikit terakhir pesan Pak Safril, karena kita orang politik, singgung juga orang politik. Siap, insyaallah. Ya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan berkah dan bisa berkembang terus. Hidup jaya SMKP dan TV. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urusan politik itu Pak Bos. Iya ya. Pak kameramen, pada saat awak memberikan komen di SMTV masalah politik, jangan nampakan Bu Des nak. Bisa aja Bu Des ya. Ya, ada ya. Oh, kejutannya. Oke. Tapi tadi Pak Pimpret, Pak Irwansyah lupa mengecian segini. Sebenarnya SMTV juga punya misi bahwa membrand orang awak minimal 2 di setiap dapil. Kalau lah 2 di setiap dapil, tidak ampe ada dapil Pak. Tapi 2 balik insyaallah atau bisa. Insyaallah. Mudah-mudahan misi dari SMTV baik itu politik, sosial, kemasyarakatan dan ekonomi khususnya UKM itu juga menjadi dapat Allah wujudkan hendaknya nanti ke depan. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Riki lah datang, Ketua IKSB Kecamatan Sumulung. Pak Samsir, Ketua IKSB Kecamatan Kupang, terima kasih banyak Pak. Lawan lontong Pak. Alah ya, oke ya. Nggak mantap jadi Pak Jahe rasanya ya. Oke, di sana Saudara Minang TV di rumah, kita masuk ke acara puncak peresmian. Iya, tapi sebelum itu diawali dengan sambutan Ketua IKSB Kota Batam. Ya, diwakilkan oleh Bapak IKSB Kota Batam, Bapak Denny Aslan, yang sekaligus akan membuka grand openingnya SMKP. Ya. Kalau seandainya punya saya IKSB Bapak. oh itu pas peresmian kok berdua tagak Nah, tadi Irwansyah dari tokoh masyarakat Minang ya. Itu dari IKSB. Pada Pak Denny kami persilakan. Calon lo 2024. Ya. Tapi lo tahu calon 2022 atau calon 2024? Tapi ada sang enek yang disampaikan Pak Pimpret tadi itu. Nah. Kita tidak calik lah. Mari Pak Denny sikat ada. Masuk TV langsung Pak. Kita tidak calik latar belakang partainya apa. Ya. Sukunya apa, kan begitu? Telah dibuktikan ada Gelora, ada P3, ada PKS, satu. Sampai kita duduk gini kan begitu ya kan? Dari Gerindra ada puluh kan begitu ya kan? Ya, Tapi ada tapinya. Tapi yang ngopi di SMKP. Ya, ngopinya di SMKP ya. Pada Pak Denny Aslan kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu
sebelum kata penghormatan ambo ucapkan atas nama Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam dan atas nama Ketua Umum Bapak Haji Erwin Ismail mengucapkan tahniah dan selamat kepada SM Cafe dan Suara Minang, Suara SMTV, Suara Minang, Suara Urang Awak. Sebelum ambo berikan kata penghormatan, izinkan ambo meminta doa kepada Bapak Ibu yang hadir sadonya di siko. Kita bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan Pak Ketua Umum kita, Bapak Haji Erwin. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini beliau lah banyak peningkatan untuk kesembuhan beliau, karena pasca hari raya kedua beliau kurang sehat dan sempat masuk rumah sakit. Izinkan ambo memimpin membacakan Al-Fatihah, semoga beliau diberikan kesehatan, dan Al-Fatihah juga kita bacakan, semoga SM Cafe dan SMTV selalu mendapatkan keberkahan dalam berusaha dan berbakti yang disampaikan tadi oleh Bapak host. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama Allah memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada orang tua kita, Bapak Haji Erwin Ismail selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang ambo muliakan tuan rumah dalam hal itu Pak, terutama yang mau kenal di SMTV lebih awal ya, host kita yang kami banggakan itu Pak Ustadz Pak Safril. Beliau sebenarnya adalah salah seorang tokoh paguyuban juga Bapak Ibu. Beliau dari Solo, beliau Sekjen IKA Kabupaten Solo. Dan yang mau muliakan Budes Adinda kita, host yang paling cantik dan tadi host paling ganteng. Dan yang mau banggakan kembali Bapak Tim Pred, pimpinan redaksi Bapak Rizal Dican dan Bapak Ilyas Karta, penanggung jawab SM Group ya Pak. Dan yang membanggakan Bapak Lelo tadi Pak ya, selaku salah seorang tokoh ataupun pengusaha yang membantu dalam perkembangan SM TV dan SM Cafe ke depan. Yang ambo banggakan dan ambo hormati tokoh masyarakat Minang yang hadir di Kota Batam, yang hadir di SM Cafe pada pagi hari ini. Beliau adalah salah seorang penasehat dan tokoh sentral kita di Batam, yaitu Bapak Dr. Haji Irwansah SEMM Datuk Parmato Malin. Beliau bersukukan Piliang Bapak Ibu, yang ada bersuku Piliang di Siko, yang alun kenal itulah mama dari suku Piliang. Beliau berasal dari Bonjol Pasaman, ibu Bonjol, ayah Agam. Dan yang menghormati tadi ada Pak Ustadz Yusuf ya Bapak. Rupanya aku baru tahu Pak Ustadz Yusuf Pak, DPRD Kepri juga ya Pak, dan Ketua DPD PKS Kota Batam. Tadi Bapak Abu Danga bahasa Minang paham, tapi menyampaikan belum paham. Batam buat cia agak ya Pak, biar lebih tersampaikan pas aktif lagi. Dan yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang Pak Abu Hadir Siko mewakili Bundo Kanduang adalah Bundo Kanduang Kepri, Bundo Hajah Elma, Sekretaris Bundo Kanduang Provinsi Kepulauan Riau, dan mewakili Gema Minang Abu nampak ada Bendung Bapak Amri Piliang, dan mewakili tadi Ketua IKA Kabupaten Kota tadi mau nampak ada Pak Heri Sumarli dan ada nampak Pak Jal Firman.
tokoh penasehat IKSB Bodanga tadi tidak dapat ya Bu, Pak Zaret. Mana Pak Zaret? Pak Zaret, Assalamualaikum Pak Zaret. Mohon batin Pak Zaret. Beliau juga salah seorang tokoh dan penasehat IKSB Kota Batam. Dan nampak jo tuan rumah ketua DPC Sekupang Pak Samsir. Mohon maaf berdiri dulu Pak Samsir, harus dikenalkan kok Pak. Tadi Pak Irwansah berkampanye untuk legislatif ya, aku berkampanye untuk paguyuban dulu Pak. Pak Samsir ketua DPC Sekupang, artinya dalam paguyuban kami Ikatan Keluarga Sumatera Barat Bapak Ibu. Beliau pemilik lokasi di Siko. Otomatis aku lebih dulu itu kan beliau. Dan ada nampak beberapa pengurus DPC Sekupang, Pak Andi Samudra, Pak Arman, Pak Bapak yang lain ya. Dan nampak juga Pak Riki ketua DPC Sagulung, dan beberapa petinggi tokoh masyarakat di Siko. Ada Pak Riki Indrakari ya Pak. Ada Iko Bendung Ikla kok jarang-jarang muncul Pak, jarang-jarang muncul, tapi beliau fokus dan istiqomah kini dalam dakwah Pak Hos. Itu Pak Haji Musliadi Bendung Ikatan Keluarga Luar Agam. Di sebelahnya ada Pak Wahyudi Kando, tokoh muda bertalenta. Begitu banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh muda bertalenta di Kota Batam, khususnya Minang. Ada di situ nampak Dinda Ago, Bapak Edo. Jadi Minang bertalenta itu banyak mulai bermunculan Bapak Ibu di Kota Batam. Kita mulai dari tuan rumah. Salah seorang artinya CEO dalam bahasa kininya Pak Paus ya. Walaupun tadi yang Bodanga dan ikuti YouTube-nya, lembaga gaji kan begitu, bahkan pitih kocek pribadi, pai meliput bahkan dengan ongkos dan biaya sendiri luar biasa. Iko jadi amal ibadah Pak, minimum, karena Iko berbeda hari Pak sama Khairul Tanjung, salah seorang pengusaha nasional, baru 2 hari yang lalu hari Jumat membuka Alobank. Ini di Siko Pak Ilyas Chan, Pak Rizaldi, Pak Ilyas Karta ya Pak, Pak Rizaldi Chan, Pak Safril Budes dan Pak Lelo membuka, kameramen seluruhnya membuka SM Cafe, artinya saboleh doa leh dengan Khairul Tanjung agaknya Pak. Amin. Mudah-mudahan Alobank diluncurkan grand opening Jumat lalu. SM Cafe diluncurkan juga di Batam. Artinya bakal calon entrepreneur Pak ya, Pak Andi, iya Pak Andi Samudra. Harus apa panggil apa kan salah satu Pak. Dan nampak ambo Pak, sahabat ambo di belakang Pak. Iko kawan ambo main golf Pak. Tinggal di Sekupang. Tagak lu Pak, biar nampak Pak, ada apa Pak? Dari Padang Panjang. Pak Hamdi. Dan Pak Iwan dari Bekong jauh-jauh di Bapak Iwan ya. Ambo nampak tadi juga Pak Abdi Yono, selain bundo-bundo Bapak Ibu ya. Mohon maaf bundo, banyak kami menegur Bapak, bukan melupakan bundo. Dan tadi aku nampak jo host mengenalkan ada salah seorang pemenang hasil karya Bundo Kanduang, pemilihan Putih Bungsu dan Ramudo. Oh, alhamdulillah, bahkan dikaryakan di SMTV untuk segmen anak muda, luar biasa. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk siapa nama Pak? Sarif Hidayatullah. Jadi KSB Kota Batam begitu salut dan bangga dengan tokoh muda, tokoh senior yang ada kini bermunculan. Artinya ambo calia Minang bertalenta. Dari seni budayanya ada Dinda Edo, dari seni syariahnya ada Pak Wahyudi Kando, ada dari seni politisinya ada Pak Dr. Irwansah.
bisa jadi Batam tadi Pak ya. Insya Allah kami doakan Pak jadi eksekutif di Batam ataupun di Kepri, amin. Dan dari segi akademisinya ada dosen, dari ASN-nya hostnya pun seorang ASN, walaupun takut-takut tadi kalau cerita politik harus dipinggirkan begitu. Jadi kami yakin apapun yang diniatkan oleh Pak Rizal Wijang, Pak Ilyas Karta, Pak Safril, Pak Lelo dan Budes, itu akan menjadi branding baru di Kota Batam untuk kemunculan tokoh-tokoh muda Minang yang bertalenta. Apapun itu talentanya, mari kembangkan, mari kedepankan. Dan Ambo Danga tadi dari tim Red dan host Suara Minang TV di lantai 2 dan di bawah Ado Cafe siap untuk memajukan dan mengendorse apapun kegiatan kurang awak Minang di Kota Batam khususnya Pak ya. Dan Ambo calik tadi Pak di undangan Pak sebenarnya Pak ada Pak Haji Ria Saptarika ya Pak, tapi Ambo dapat kabar Pak Irwansyah Ria Saptarika lagi di Makkah ya Pak. Jadi mungkin beliau juga berdoa semoga Minang, mohon maaf SMKP dan SMTV pasti didoakan beliau juga di Makkah. Kita doakan Pak Ria Saptarika juga bisa kembali dengan selamat ke Kota Batam. Mungkin selain menyampaikan salam selamat peluncuran SMTV Cafe, kami dari IKSB Kota Batam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga pasca kita Ramadan yang lalu berhubung masih di Syawal, mengucapkan selamat hari raya. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu di Ramadan tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Mungkin Pak Hos tidak boleh banyak-banyak, pasti banyak tokoh yang lain ataupun owner ataupun Pak Lelo masih ada di situ. Ambo Danga Pak Lelo sebagai Ketua Basnas Kota Batam Pak Lelo ya. Artinya insya Allah zakat-zakat dari tokoh-tokoh Minang, baik penyaluran, baik penerimaan Pak, dan hanya penyaluran aja Pak. Kalau Pak Amri ya minta zakat itu Pak disalurkan boleh sama bapak-bapak yang lain, tapi Pak tokoh-tokoh dermawan dan pengusaha Minang minta aja zakatnya Pak untuk disetor di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Batam umumnya Pak khususnya. Mungkin Bundo Elma hanya itu yang bisa Ambo sampaikan. Pak Pemret, kami dari IKSB Kota Batam mengucapkan mudah-mudahan Suara Minang TV dan SMKP selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Demikian dari Ambo atas nama Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Ambo akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny tetap di tempat. Kita masuk ke acara prosesi grand opening pemotongan pita. Kita undang dulu ya Pak Hos. Siapa? Bapak Ilyas Karta untuk bisa berdiri. Boleh panitia ini digeserkan ke belakang dulu. Minta tolong panitia. Bapak Haji Irwansyah minta ke depan Pak. Dan dari Bundo Kanduang kita minta Ibunda Hajah Elmawati untuk bisa juga berdiri ke depan. Pemotongan pita secara simbolis dari seluruh tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, mempertandakan bahwasanya grand opening SMKP dibuka. Gitu ya. Iya, kita undang juga Pak Lelo ya. Pak Lelo ya, Pak Lelo boleh, Pak Lelo. Pak Ustadz Yusuf silakan. Ya, Pak Ustadz Yusuf. Oke. Awak tukang pacik pita, Bedes? Iya, awak tukang pacik pita. Ulang rumah awak mana, Pak? Pak Pimpret kita mau Pimpret. Pak Zaret, mohon izin Pak Zaret dengan segala hormat. Iya. Pak, mohon berdiri Pak sini Pak sebentar Pak. Di sana Suara Minang TV Sadionya yang ada di rumah, acara puncak grand opening pertanda SMKP akan dibuka mulai dari hari ini dan selanjutnya.
kita mulai. Bu Des, baca harus kemah. Awak nak pandai waduh. Hah? Ya, awak macam ujian. Bapak-bapak yang ada di belakang boleh ikut. Betul. Ya. Suruhnya Pak Riki, Indrakari, Pak Riki Ketua Ya, IKSP. berdiri aja kita sama-sama. Sadonya berdiri di muka, agak di muka. Pak Ilyas sama Pak Pimpret di tengah, boleh Pak Ilyas sama Pak Pimpret. Iya. Jadi tadi rencana awak berdua di Budes macik ke. Budes tu tegak Ya, tapi sederhana. Ala kadarnya ya. Iya, untuk pemotongan pintanya, Pak. Sebentar, kita mulai. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Grand opening Suara Minang Cafe dan sekaligus Suara Minang TV, kita mulai dengan memotong pita bersama tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Ya, dalam hitungan Dengan tiga, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Irwan Sapri dan semua Bapak Ibu Guru Kandung yang hadir. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan. Ya. Mudah-mudahan SMKP menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi orang Minang yang ada di Kota Batam. Ya. Dan juga pastinya SMTV dan SMKP akan selalu berperan untuk khususnya orang Minang dan umumnya warga Kota Batam. Ada yang unik, Bu Des. Iya, Mas. Mengopi sambil live streaming, yuk SMKP sampai. Iya, masa TV. Karena masa TV kopinya datang ke SMKP. Selain rasanya pasti jos Jos, ya. Dan harganya juga harga kedai kopi. Harga kedai kopi. Dan juga beberapa tim yang sudah masuk ke SMKP yang ingin ikut bekerja sama, yang ingin performan di SMKP sudah ada ya Pak Os ya. Siap. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Bahwa mungkin sekali dalam 1 minggu kita akan mengadakan satu event ya, baik itu kecil atau besar, dan banyak lagi program SMTV dan SMKP dan SM Group yang akan kita tampilkan. Bang, terima kasih banyak Bang. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak, sukses Bang. Oke, kita Pak Os, jangan lupa terus follow terus Suara Minang TV YouTube, fanpage FB Suara Minang TV. Apa ya? YouTube, fanpage, TikTok, semua sudah ada. Sudah ada. Iya. Terus yang paling jos adalah suaraminangtv.id. Ya, Oke? jangan lupa. Ya. Ikuti terus. Oke, di sana Suara Minang TV di rumah sadanya berakhir sudah acara kita grand opening pada hari ke terhadap pembukaan Suara Minang Cafe. Iya, tapi yang belum makan masih bisa silakan. Ya, Silakan. walaupun acara sampai jam sebalik, mungkin lontong masih ada, masih bisa. Yang belum bisa makan lontong tadi, insya Allah masih bisa. Oh, manajer Cipta, terima kasih banyak hadir. Cipta Group, bisa ruko cik untuk SMTV ya. Siap ya, Masya Allah. Pak Cici, terima kasih banyak. Bendahara S3 Provinsi, mana Pak John tadi ya? Udah pulang? Kabak kelakar. Masya Allah. Di sana Ambo, mulai Kapo Sapo Wali, mulai dari belakang. Ada Pak Rijal Sakai, aktivis alumni Universitas Bung Hatta, mewakili dari Bapak Febri Allen. Terima kasih banyak, Bang Ijal. Ya, rumah makan Koto Tinggi ya nak. Kok Nantaraga makan siang di kampung utama, datang ke rumah makan Koto Tinggi. Di sana Ambo yang di Mungko, IKL, Urang Lasi, mama rumah Ambo, terima kasih banyak. Kakak Dabo Dacin tadi nyuruh ya sudah pada. Pak Os Lasi ke Solo. Solo. Lasi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya. Ampe angke. Budes kalau di Batam main sebelumnya.
Kalau di kampung main bekumbu aja. Bagaimana caro kok? Nanti akan tampil di mana-mana. Hadir kita. Oke, kita lanjut. Udah ambo satu persatu, nggak bisa kita sabui. Ada ketua IKPS baru nampak. Naldi. Mayo, mama ambo. Mana menyuruh. Siko lo dulu angin situ mah. Tapi ya sudah siko terambek ya model itu. Itu risiko terambek ya kan. Pak Naldi, terima kasih banyak. Alhamdulillah bergabung beberapa ketua IK, dukungan terhadap Suara Minang TV. Sial, bundo-bundo gitu. Terima kasih banyak bundo. Yang pastinya semua yang sudah hadir dan baik yang masih menonton setia Minang TV Suara di rumah. Minang TV di Dan rumah. juga masih menonton di rumah yang Ya. akan nonton pun masih tersedia. Iya. Mana? Oke. Iko bendara S3 provinsi Pak John. Kemana John deh? Terutama ucapan terima kasih juga untuk bundo-bundo kita yang lamper tungkus lumus di belakang. Bagian konsumsi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita pada hari itu Allah jadikan itu menjadi catatan amal soleh bagi kita sampai Tapi kameramen sorot karena belakang bagian ibu-ibu itu dia masih TV lagi ibu. Akhirnya malas dengan berakhirnya acara pemotongan pita maka berakhir pula acara Grand Opening SMKP pada hari ini. Kita selaku tuan rumah dan selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dari awal sampai akhir. Dalam penyambutan jika ada kekurangan dalam pelayanan kita minta mohon maaf kepada seluruh tamu undangan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu terlaksananya acara pada hari ini. Satu hal yang terpenting kita lupa. Seluruh dukungan papan-papan bunga kalau kita sabut cie-cie ya, dukungan terhadap Suara Minang TV itu dan SMKP tidak bisa kita sebut satu persatu. Insya Allah ada yang memberikan dukungan doa, ada yang memberikan dukungan papan ucapan selamat, ada yang memang hadir pada saat hari itu, dan ada hanya berdoa dari rumah. Insya Allah itu menjadi catatan amal soleh bagi semua yang mendukung Suara Minang TV dan SMKP. Terima kasih sekali kepada seluruh kru Minang memplankan acara hari ini siang malam pagi sampai buka baju host turun tangan ya kan. Nah, kalau patang paluh itu karena mangke kursi. Sampai tanggung jawab komplain. Tapi minta ke Pak Pimret mulai ke depan harus ada tim tata rias untuk host nak ya nak mentilek buku ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Alhamdulillah. Iya, dia kasih ya. Iya. Iya, sekolah. Sekolah mau.